Halo, selamat siang semuanya. Kita berjumpa lagi di kelas praktikum Aplikom pada hari Jumat ini. Ya, sebenarnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa menemani selalu kalian pada hari ini. Namun saya sudah siapkan sebuah video yang akan bisa menemani kalian untuk belajar mengenai Google Drive atau G Drive dan G Form atau Google Form. Nah, kegunaan dua fungsi ini itu pastinya nanti akan saudara sering gunakan, entah itu nanti selama saudara kuliah atau nanti saudara ketika saudara bekerja, ya. Khususnya G-Form sih atau Google Form. Nah, Google Form ini akan kalian gunakan nantinya untuk mengambil sebuah data untuk nanti kalian ambil skripsi, atau bisa juga Google Form ini nanti bisa kalian gunakan ketika kalian akan masuk di organisasi. Misalnya nih, kalian pengen bikin form pendaftaran untuk UKM apa ya, atau kalian ingin merekrut karyawan, atau mungkin kalian ingin mengadakan event, kemudian kalian ingin sebarkan form atau formulir pendaftaran. Nah, kalian bisa nanti gunakan pakai Google Form. Nah, sebelum ke sana, apa sih Google Drive dan apa sih itu Google Form? Google Drive atau G Drive atau Google Form atau G Form itu merupakan salah dua ya menu yang diberikan oleh pihak Google ya. Google Drive itu adalah fungsinya untuk menyimpan data, dia berbasis cloud. Jadi disimpan datanya di servernya Google. Kalau Google Form atau G-Form itu adalah fungsi menu dari Google, disediakan oleh Google. Itu fungsinya adalah untuk membuat formulir, di mana nanti kita sebarkan link formulir tersebut, kita langsung bisa mendownload datanya. Jadi sama Google udah datanya itu sudah disimpan dalam bentuk Microsoft Excel ya. Nanti kita bisa download dan bisa kita pakai. Nah, langsung saja ya, kita akan lihat bagaimana sih Google Drive atau bagaimana sih cara mengoperasionalkan Google Form. Yang pertama saya akan kenalkan dulu ke kalian dengan Google Drive ya. Nah, sekarang silahkan semuanya masuk ke akun Google kalian, ya, ke akun Gmail kalian. Yang belum punya akun Google, silakan saudara buat dulu, ya, akun Google-nya atau akun Gmail-nya, ya. Kalian login dulu. Nah, setelah login, itu kalian akan muncul di tampilan seperti ini. Nah, Bu, Google Drive sama Google Form itu di sebelah mana? Ya, coba saudara klik sebelah kanan. Ini kan di sebelah kanan ada akun, ya. Ini adalah nama akun kalian. Kemudian di sebelahnya ini ada kayak menu dengan judul aplikasi Google. Nah, silakan saudara klik. Oke ya, coba silakan saudara klik di menu aplikasi Google tersebut. Oke, kita tunggu ya, jaringannya agak lemot. Nah, selain Google Drive, selain Google Form, tuh sebetulnya menu Google yang lain tuh banyak ya. Ada Google Calendar, ada Google Keep, Google Meet. Nih, di sini ada Hangout ini untuk Google Meet dan lain sebagainya. Ya, Spreadsheet, ya. Spreadsheet itu semacam Excel, namun dia disediakan online oleh Google Form. Oleh Google ya. Nih, oke ya. Nih kalian klik aplikasi Google sehingga muncul tampilan banyak seperti ini. Ada Google Meet, Chat, YouTube dan lain-lain. Nah, saya pengen kalian klik di Google Drive. Nah, cara aksesnya di situ atau kalian bisa langsung buka di Google Drive, Saudara. Jadi ada dua alternatif untuk akses di Google Drive. Bisa kalian masuk ke email Gmail kalian. Ini ya. Mohon maaf, ini data saya. Atau kalian bisa masuk langsung ke Google-nya, ya, ke alamat drivegoogle.com. Nah, ini kebetulan saya mengajarkan ke kalian masuk ke Google Drive kalian sendiri, ya, masuk dari email kalian sendiri, ya. Nah, ini adalah tampilan dari Google Drive, saudara, ya. Nih, di sebelah kiri, mari kita tengok dulu. Di sebelah kiri ini ada tombol baru. Tombol baru ini adalah untuk kita menambahkan data yang akan kita simpan di dalam Google Drive. Yang kedua, di sini ada menu Drive saya.
Drive saya ini akan menampilkan seluruh data yang kalian simpan di dalam Google Drive. Yang kedua, di sini ada komputer. Ketika kita klik komputer, ini adalah akan menampilkan data yang kita sinkronkan dari Google Drive kita ke komputer. Nah, kebetulan untuk akun saya yang ini, saya tidak linkkan ke komputer. Saya ada satu akun lagi, itu saya linkkan dengan handphone malahan ya. Nah, kalian bisa akses juga Google Drive ini di handphone, ya tidak hanya di PC saja, tapi kalian juga bisa baik iOS maupun Android itu kalian sudah bisa download Google Drive sehingga kalau kalian pergi kemanapun itu bisa akses data-data penting kalian gitu ya. Kemudian di bawahnya ada menu dibagikan kepada saya. Nah kebetulan ini ada saya itu share nih, misalnya saya dengan Pak Fahmi ya. Pak Fahmi tahu ya Pak Fahmi ya. Pak Fahmi sharing dengan saya mengenai jadwal dan kebutuhan produksi. Pak Bembi sharing dengan saya mengenai bahan UTS, praktikum, aplikom dan lain sebagainya. Nah, ketika saya klik dibagikan kepada saya, ini menampilkan seluruh data yang orang lain bagikan di saya melalui Google Drive. Nah, kalian bisa lihat di menu ini. Kemudian klik terbaru ya ini merupakan tampilan data yang terbaru yang entah itu saya di-sharing ke orang atau mungkin data terbaru dari yang saya upload dan lain sebagainya ya. Berbintang, menu berbintang ini adalah tampilan yang mungkin data-data penting misalnya nih kalian ingin menyimpan KTP, KK, kartu mahasiswa, scan gitu ya. Kalian simpan di Google Drive itu bisa kalian save di bintang jadi kayak favorit ya. Sampah ya kalau kalian ingin menghapus data ini ada di sampah gitulah ya. Nah, kemudian ini mohon maaf sebelumnya kebetulan Google Drive saya ini bahasanya memang saya setting ke bahasa Indonesia supaya lebih enak aja untuk jelasin ke kalian. Kalau misalnya nanti kalian Bu, bahasanya bahasa Inggris, kalian bisa ubah di setelan. Nanti coba kita tengok ya, kayaknya kita ubah di situ. Dan for your information, untuk Google Drive sendiri itu dia menyediakan kapasitas 15 GB untuk satu akun ya. Kalau Bu misalnya udah penuh atau mau lebih itu kalian bisa beli itu beli untuk kapasitas penyimpanannya. Cuma maksimal yang disediakan free oleh Google itu sampai 15 GB ya. Kemudian Saudara lihat di dashboard kanan, coba ya, saya pengen coba saya masuk ke setting. Nah, kalian tinggal nih klik bahasa aja ya. Nih kalian klik bahasa saja kalau pengen ubah ke bahasa Indonesia. Kalau nggak apa-apa sih. Notifikasi, oke lah ini nggak penting-penting amat saudara ya. Nah gitu ya, itu yang pertama. Terus saya ingin kembali ke drive saya. Nah sekarang saya pengen kalian coba. Nah saya akan share mengenai data, ada file tugas praktikum aplikom Google Drive. Nanti silakan saudara download di WA Group. Kemudian nanti silahkan saudara coba ya untuk upload di sini ya, upload di Google Drive kalian. Nah, Bu, untuk mengupload data di Google Drive gimana? Kalian tinggal klik baru di sini. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih untuk di-upload di Drive. Kita bisa mengupload langsung sebuah folder ke Google Drive, atau kita bisa upload file, ini tadi untuk membuat folder ya. Yang bawahnya kita bisa upload file, kita bisa bikin atau kita bisa upload juga folder ya. Nah, ini nanti di bawahnya Google Drive itu kita bisa membuat yang namanya Google Dokumen. Google Dokumen ini kayak Microsoft Word tapi dia online ya. Jadi misalnya nih kita sedang kerja tim. Bu Manggar sedang mengetik bagian latar belakang di rumah. Nah, nanti siapa salah satu dari kalian ketik dari rumah. Jadi bisa sambil online seperti itu. Google Spreadsheet itu tampilannya seperti Microsoft Excel ya. Google Slide itu seperti PowerPoint. Nah, ini nanti yang akan kita coba yaitu Google Formulir. Dan masih banyak lainnya, Saudara ya. Ini kalian bisa utak-utik di sini ya, tapi saya ingin fokus ke Google Drive dan Google Formulir dulu. Oke, coba Saudara pilih upload file. Bebas aja, misalnya saya pengen
upload ini sebentar. Ya. Misalnya saya pengen upload nih, apa itu Microsoft Word? Saya double klik. Udah di bagian kanan bawah ini kalian lihat. Karena saya hanya mengupload satu file, dia ada notifikasi sedang mengupload satu file. Kemudian karena file saya itu enggak gede size-nya ya, sehingga cepat dia untuk update-nya atau untuk upload-nya. Nah, kalau sudah selesai nih satu upload selesai, apa itu Microsoft Word PowerPoint ya. Nah, kalau sudah selesai terus Bu, saya pengen lihat nih filenya itu ada di mana. Nah, coba saudara geser ke bawah, di sini kan ada gambar kayak tampilkan lokasi file. Kalian klik saja. Nah, ini di sebelah kiri ini kita sudah tahu nih, ternyata file kita ada di bawah sendiri. Nah, di sebelah kanan ini ada informasi filenya mengenai detailnya. Kalau saudara lupa isinya, aduh ini apa sih gitu ya. Kalian bisa klik filenya, kemudian di sini ada reviewnya ya. Oh, apa itu Microsoft Word dan lain-lain. Ya. Oke, kemudian kalau kalian lihat di sini, kebetulan saya pernah upload di Google Drive saya ini sebuah video ya. Nah, yang harus kalian tahu ternyata untuk Google Drive sendiri itu dia bisa juga untuk upload data atau menyimpan data berupa foto maupun berupa video. Bu, size-nya berapa? Semakin lama durasi video atau semakin besar ukuran dari videonya, maksudnya byte-nya lebih besar, proses upload-nya akan semakin lama. Ya, nah nanti setelah ini silahkan kalian coba. Saya akan kirimkan dua file, yang satu file Word, yang satu file foto. Silakan saudara coba untuk upload di Google Drive saudara. Nah setelah itu silahkan saudara print screen hasil dari uploadan file tadi. Jadi saya pengen kalian mengirimkan kepada saya bukti bahwa dua file ini sudah terupload di Google Drive kalian. Ya, itu tugas yang pertama. Print screen yang pertama ya. Nah, kemudian saya akan ajarkan nih, misalnya ya, kebetulan di drive saya ini video tercampur dengan file kerjaan nih. Bisa nggak Bu kita organize ya ke dalam sebuah folder? Bisa. Caranya gimana? Silakan saudara klik baru di sini, kemudian klik folder. Nah, kita mau coba buat folder baru. Folder baru misalnya di sini video. Ya. Buat. Nah, di sini akan ada folder video saudara nih. Mohon maaf ternyata saya dibuatin nih kemarin ada video TikTok gitu ya. Foldernya video TikTok. Jadi kalian monggo bebas nanti misalnya mau dikasih nama video apa. Di sini saya video misalnya. Nah, kemudian saya mau pindahkan nih beberapa video yang saya punya di Google Drive saya. Caranya nih, ini coba saya pilih ya. Pilihnya bisa kontrol, kemudian klik ya. Kalian pilih CTRL, kemudian klik. Nah, terus klik kanan. Kalian tinggal klik kanan. Kemudian pindahkan ke, silakan saudara klik folder video. Kemudian klik kanan. Tarik dan lepas file baru. Oke, sebentar. Saya back dulu. Tadi hilang ya, coba. Ini saya kontrol, kemudian saya select. Coba klik kanan, terus pindahkan ke. Nih, pindahkan ke-nya. Nih, saudara. Ada di sebelah sisi kiri. Saya pilih video. Nih ya. Tergantung kalian nanti mau pilih di mana. Kemudian kalian klik pindahkan. Nah, maka otomatis di sini sudah tidak ada video lagi. Video saya sudah masuk di folder video. Nah, saya nggak ngerti di Google Drive kalian udah ada videonya atau belum, karena tadi saya upload foto. Oke, kita coba buat klik baru, kemudian folder. Coba kalian bikin folder foto.
dari Bu Manggar gitu ya, untuk bukti. Folder baru foto dari Bu Manggar buat. Nah, kalian coba ya. Tadi kan sudah saya minta untuk upload foto yang saya kirimkan kan untuk tugas. Nah, silakan saudara coba sendiri nih. Tadi caranya sama. Kalau tadi saya pindah video, sekarang saudara pindahkan foto yang sudah upload di Google Drive. Coba kalian pilih fotonya, klik kanan, pindahkan, coba kalian masukkan di folder foto dari Bu Manggar. Kalau sudah, double klik saja. Nah, nanti foto kalian kan akan terpindahkan di sini. Silahkan saudara print screen. Print screen kedua adalah bukti bahwa saudara sudah memindahkan foto yang saya upload ke folder foto dari Bu Manggar. Oke ya, sampai sini jelas saudara ya. Kalau ada yang kurang jelas, saudara boleh WA group. Nanti akan saya bahas di sana. Ya, itu mengenai Google Drive. Sekelas mengenai Google Drive. Monggo nanti kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, nanti kalian bisa boleh utak-utik sendiri lah ya. Nah, yang kedua atau yang selanjutnya, gimana Bu kalau kita mau sharing data yang sudah kita simpan ini ke saudara Bu atau ke teman-teman nih. Barangkali saya tuh jadi anggota kepanitiaan misalnya ulang tahun STIE loh gitu ya. Saya ingin upload foto-foto nih atau saya ingin share foto-foto nih. Tapi saya ingin memberikan linknya aja ke mereka. Caranya gimana? Oke. Ini yang sering digunakan ya. Misalnya saya akan bagikan, jangan KTP ya. Misalnya nih saya akan bagikan file apa itu Microsoft Word. Ya. Oke, ini coba saudara klik kanan, file yang ingin saudara bagikan. Kemudian saudara klik bagikan. Nah, di sini terserah saudara mau membagikan ke orang tertentu atau saudara ingin membagikan ke semua orang yang punya link itu. Ya. Kalau saudara ingin membagikan ke orang tertentu, maka saudara akan isikan akun orang tersebut ditambahkan orang dan grup. Ya. Ini misalnya saya akan bagikan ke akun saya yang satunya misalnya. Nih, oke. Nah, perannya yang akan saudara bagikan itu sebagai apa? Kalian bisa pilih di sini. Sebagai editor berarti juga bisa mengubah file yang kita bagikan, atau hanya untuk memberi komentar saja, atau hanya untuk lihat saja, tapi nggak bisa mengubah. Nah, itu tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Ya, kebetulan oke saya editor aja. Nah, ini kita bisa pilih nih beritahu orangnya atau enggak. Kalau beritahu, misalnya nih, Hai Manggar, gitu ya. Ini ada file baru. Kalian juga bisa klik pesannya. Nah, sekarang kalian coba nih. Kalian coba foto yang tadi kalian upload di folder foto dari Bu Manggar. Silakan sudah klik kanan fotonya. Kemudian pilih bagikan. Saya pengen lihat nih, coba bagikan ke saya. Ya, coba saudara bagikan ke alamat email saya yang manggarwulan@gmail.com. Ya, silakan sekali lagi ini dicatat email saya. Coba ini izinkan saya hanya sebagai editor saja. Ya. Saya sebagai editor saja. Monggo, saudara boleh beri pesan. Bebas mau pesan apa ya. Nah, kalau sudah tinggal kirim. Dah. Nanti saya bisa cek nih, siapa yang kirim, siapa yang enggak. Ya. Terus nih, Bu, kalau itu tadi kan kita harus tahu nih, kita mau membagikan ke orang siapa. Kalau misalnya kita ingin membagikan dalam bentuk link. Oke. Tadi, ya, coba sekarang kalian klik fotonya kalian ya. Saya mau coba file yang apa itu Microsoft Word dari saya. Klik kanan lagi file yang ingin kalian share. Kemudian bagikan lagi. Nah,
kalau tadi orang lain dan grup ya, atau kalian langsung ini dapatkan link, salin link saja. Ya. Namun, saudara bisa menentukan ketika link kalian sebarkan, itu apakah semua orang yang punya link itu boleh akses atau tidak. Coba saudara klik di sini, ada setting diubah ke siapa saja yang memiliki link. Nah, ini. Di sini ada settingan, ini link-link kita ini ya, dapatkan link, kita tinggal salin link. Namun kita hanya, ini, kita bisa milih mau dibatasi. Jadi hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka link ini. Jadi kalau ini kita harus menambahkan akun-akun yang bisa dapat link ini kayak tadi. Karena saudara hanya bagikan ke saya, hanya saya yang bisa membuka link ini. Namun kalau mau umum, saudara pilih ini siapa saja yang memiliki link saja. Nah, saudara bisa setting nih, orang-orang ini hanya mengakses lihat saja, memberi komentar atau editor. Kalau memang data itu penting, ya akses hanya lihat saja. Nggak perlu kalian pilih yang editor. Nah, coba sekarang juga kalian coba ya, kalian coba foto yang tadi kalian kirimkan ke saya, coba kalian salin linknya, lalu settingannya ini dibagikan ke siapa saja yang memiliki link, kemudian aksesnya lihat saja. Nah, sampai tampilan setting link ini, silahkan saudara print screen, masukkan ke Word, kemudian linknya, nih kalian kan dapat link nih, linknya kalian copy, kemudian kalian paste ke Word kalian. Jadi tugasnya sampai paste link ini. Ya. Oke, kalau sudah selesai, selesailah untuk Google Drive ya. Semoga info yang mengenai Google Drive ini walaupun sekilas tapi sudah bisa untuk menambah wawasan saudara ya. Oke. Kemudian saya nemuin nih di sebelah kanan atas, kalau kita ingin sharing Google Drive kita nih, kita juga bisa saudara. Di sebelah atau sejajar dengan menu Drive saya, di sini kan ada dapatkan link. Nah, link ini ya itu adalah link untuk mengakses Google Drive kita. Namun karena kalau saya nggak ada kepentingannya, kita nggak usah lakukan lah ya. Kemudian di sini untuk menambah bagikan, ini bagikan untuk ini ya file kita ya. Nah, ini pratinjau sih. Di sini ada gambar mata itu pratinjau untuk file kita. Ini kenapa di apa itu Microsoft Word? Karena tadi ini saya masih klik di file apa itu Microsoft Word. Atau misalnya saya klik di tugas bab 12. Saya klik pratinjau, nah ini tugasnya. Ya, hanya untuk melihat seperti ini aja sih. Ternyata ini, maaf ya, ini bukan untuk nge-share Google Drive kita, sorry. Tapi ini hanya untuk dapatkan link. Ya, jadi cara untuk mendapatkan link ada cara yang lebih enak lagi. Saudara tinggal cari filenya, kemudian di sini saudara klik dapatkan link saja. Sama tampilannya dengan yang tadi. Kalau tadi kan saya harus klik bagikan dulu, ada jalan pintasnya. Ya, tinggal saudara dapatkan link di sini. Oke, itu saja tugas Google Drive. Selamat mencoba. Nah, sekarang kita akan masuk ke Google Form atau Google Formulir. Ya. Caranya adalah silahkan saudara klik baru, kemudian pilih Google Formulir. Nah ini, saudara pengen pakai formulir kosong, atau saudara pengen nyoba membuat kuis kosong, atau kita dari template. Kita coba yang formulir kosong terlebih dahulu. Ya. Nah, ketika ada formulir kosong, di sini adalah tampilan default-nya dari Gform kita. Ya, yuk kita buat ya. Silahkan saudara ikutin saya. Misalnya saya ingin membuat formulir pendaftaran anggota GIM. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi di sini judul. Deskripsi formulirnya bisa kalian isikan
silahkan ini, atau bagi teman-teman yang berniat untuk bergabung dengan HIM STIE-YKPN, silahkan teman-teman isi formulir pendaftaran berikut ini. Terima kasih. Misalnya MG ya, gitu ya. Nanti kalian tulis seperti ini. Nah, kemudian pertanyaannya apa aja nih opsinya? Ya. Nih, pertanyaannya yang pertama adalah kalian langsung klik bawahnya aja. Oke, pertanyaan yang pertama misalnya jenis kelamin. Pertama nama dulu deh ya. Nama. Nah, kemudian saudara pengen jawabannya itu berupa apa? Karena nama, biasanya si responden ini akan mengisikan nama. Sehingga jawabannya ini bisa kita pilih. Nih, ini kan isikan nama ya. Kemudian di sebelah kanan, ini kita bisa pilih, klik ya. Mau jawaban singkat, atau berupa paragraf. Paragraf ini si responden bisa isi panjang sekali. Atau pilihan ganda. Pilihan ganda bisa opsi 1 dan seterusnya. Atau kotak centang. Nih, kotak centang. Drop down ke bawah. Atau dalam bentuk upload file. Kalau muncul seperti ini, batal saja. Atau kisi pilihan ganda. Ini skala linier 1 sampai dan seterusnya. Ini biasanya untuk kuesioner, saudara. Ya, nanti deh kita coba ya. Oke, nama saya pilih yang jawaban singkat saja. Kemudian di sini kalau kalian pengen tambahkan foto juga bisa ya. Google Form itu juga bisa memfasilitasi kita mengupload foto di formulir dokumen formulir kita ya. Nah ini nggak usah ya, kita nggak coba. Tapi kalau sudah mau coba kapan-kapan boleh ya. Ini hanya kalian harus tahu saja. Nih, kemudian namanya ini teksnya, fontnya itu bisa kalian ganti, saudara. Nih, bukan. Nanti aja deh. Bukan, fontnya nanti terakhir aja ya. Ini kayaknya kita tambahkan judul soalnya. Oke, nanti aja deh. Ini jawaban singkatnya. Nah, kemudian saudara bisa memilih apakah pertanyaan ini wajib diisi atau tidak. Kalau wajib diisi, tinggal saudara aktifkan. Artinya adalah responden baru bisa mengirim formulir ini kalau semua jawaban atas pertanyaan yang saudara ajukan itu diisi. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian butuh untuk ambil data untuk skripsi, ya lebih baik, lebih aman kalau kalian pengen cepat dapat datanya ya dikunci aja wajib diisi di sini. Ya. Oke. Ini wajib diisi. Nah, kalau sudah, kita tambahkan bagian lagi. Kalian klik di sini, tambahkan bagian. Oh, oke. Tambahkan, bukan tambahkan bagian, ini saya hapus dulu. Kalau tambahkan bagian itu dia halaman 2, page 2 ya. Coba kita klik di sini, kita tambahkan pertanyaan, Di sini kan di sisi kanan ada menu tambahkan pertanyaan, ada menu impor pertanyaan, ada menu tambahkan judul dan deskripsi, kemudian tambahkan gambar, tambahkan video, dan tambahkan bagian. Nah, tambahkan bagian itu untuk menambah page-nya ya, page atas formulir saudara. Bagian pertanyaan yang lain biasanya. Saudara bisa juga loh untuk menambahkan video, pictures, kemudian judul dan deskripsi seperti ini, kalian bisa tambahkan lagi nanti tergantung sesuai dengan format formulir yang ingin saudara buat ya. Ini kalau misalnya saudara sudah punya sudah punya pertanyaan di Microsoft Word, saudara juga bisa import pertanyaan di sini. Nah, saya ingin buat pertanyaan lagi, tambahkan pertanyaan ya. Misalnya pertanyaannya jenis kelamin. Jenis kelamin kan berarti responden itu bisa memilih pria atau wanita, sehingga di sini
saya ingin jawabannya itu opsi atau opsi ya, ada pilihan. Opsi pertama berarti pria. Kemudian kita ingin opsi lainnya, tambahkan lainnya di sini. Di sini kita tulis wanita. Pria. Oke, pria. Terus tambahkan lainnya. Oh, sorry, bukan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda itu pilih dari satu ya. Nah, ini tergantung saudara. Saudara boleh pilih centang, tampilannya kotak centang, atau pilihan ganda itu bulat-bulat ya. Mungkin saya pilih kotak centang saja nggak apa-apa. Pria, terus yang lainnya di sini wanita. Oh, oke, pria lainnya nih. Coba. Mungkin karena dia default ya, jadi di sini saya nggak bisa tulis wanita di sini. Oke, kita coba dulu ya. Coba kalian juga klik wajib diisi di sini. Nah, kalau sudah, coba kalian ini ya, untuk data mungkin nama jenis kelamin deh. Oke ya. Mungkin udah cukup 2 itu saja. Kita tambahkan bagian yang lain coba. Kita klik tambahkan bagian. Sorry, saudara. Oh, oke, sorry ya. Kita delete dulu. Nah, untuk jenis kelamin ini saya edit pria. Di sini tuh ada tambahkan opsi atau tambahkan lainnya. Tambahkan lainnya itu kalau responden kita minta untuk mengisi sendiri atau lainnya. Kalau gender nggak mungkin ya, kita hanya pria sama wanita ya, nggak mungkin milih lainnya ya. Jadi di sini kita pilih yang tambahkan opsi saja, kemudian kita ketikkan wanita, saudara ya. Sorry, wanita. Nah ini kalau sudah, oke. Sorry, kalau lainnya tadi itu kalau misalnya tidak ada jawaban yang kita tawarkan atau kita berikan di daftar pertanyaan tersebut. Ya. Nah, kalau sudah kita klik tambahkan bagian. Bagian yang kedua, misalnya kita kasih judul apa ya? Informasi umum, misalnya seperti itu. Atau informasi kesehatan, gitu ya. Kesehatan diri. Deskripsi boleh diisi, boleh enggak. Nah, kita mau coba pertanyaan yang pertama nih. Apakah akhir-akhir ini, misalnya nih ya, Anda mengalami sakit? Jawabannya ya atau tidak. Ya. Jadi pilih pilihan ganda, boleh kotak atau centang. Oke, kita coba pilihan ganda. Opsi pertama ya, tidak. Oke. Kita tambahkan pertanyaan lagi. Sudah coba buat seperti saya ini ya. Pertanyaan yang kedua misalnya. Apakah apa ya? Pertanyaan kedua ini aja. Ceritakan kegiatan olahraga yang baru-baru ini Anda jalani. Karena kita pengen responden itu bercerita, nih, Google ini sudah pinter ya. Ketika kita ingin menceritakan, saya tadi nggak klik dalam bentuk paragraf, dia langsung otomatis mengubah jawabannya dalam bentuk paragraf. Oke, ini mau wajib diisi atau enggak, silahkan saudara setting seperti apa. Dah, bagian kedua mungkin hanya itu. Saya ingin tambahkan bagian lagi, silakan saudara klik bagian lagi. Bagian yang ketiga, misalnya kita kasih judul penilaian suasana gym STA misalnya. Deskripsinya misalnya nih, silahkan saudara berikan penilaian tentang gym STA KPN. Saya tambahkan pertanyaan di sini. Oke ya, pertanyaan yang pertama misalnya nih ya. Apakah
alat yang terdapat pada JIM STIE KPN masih enak untuk digunakan. Nah, kita pengen jawaban dari responden itu kita pakai skala. Coba saya bikin skala linier. 1 itu untuk ini layak gini aja deh, masih layak untuk digunakan gini aja ya. Masih layak untuk digunakan. Opsi 1 itu sangat tidak layak misalnya. Yang 5 itu berarti layak. Ini wajib diisi. Nih. Jadi nanti mereka memilih nih angka berapa sampai berapa, itu yang skala linier. Nanti kita akan tinjau juga gimana nanti bentuknya. Ya. Saya pengen satu lagi deh, satu lagi misalnya nih. Nanti tampilannya akan seperti ini, saudara. Apakah layak atau tidak layak? Ini nanti tampilan dari tadi yang pakai skala linier. Oke, kita tambahkan pertanyaan ya. Oke, kita tambahkan pertanyaan di sini. Misalnya, apakah bangunan JIM STIE YKPN membuat Anda nyaman berolahraga? Nih, kalian bisa pilih misalnya kisi pilihan ganda. Kisi pilihan ganda atau kalian bisa pilih peta kotak centang. Misalnya nih, baris pertama tidak nyaman. Di sini netral. Di sini nyaman. Kolom 1, tambahkan kolom. Oke, ini bukan peta untuk seperti itu ya, karena ini penilaian, sorry. Saya ganti aja skala linear lagi, saudara. Kita bisa ubah 1 sampai 3 saja. 1 itu tidak nyaman. Yang terakhir nyaman. Kita wajib diisi lagi. Dah, seperti ini. Ya. Nih, nah yang wajib diisi itu nanti akan ada tanda bintang. Oke, terakhir kita mau coba untuk yang ini ya, isi pilihan ganda. Misalnya pertanyaannya apa ya? Tentukan jadwal JIM yang Anda inginkan. Jadwal operasional gini ya. Operasional JIM yang Anda inginkan. Oke, kita coba yang peta kotak centang. Baris pertama itu misalnya sesi pagi, sesi sore, sesi malam. Kolomnya ini saya coba buat kalau pagi itu 07.00 sampai 10.00. Sore itu 15.00 sampai misalnya 18.00. Malam itu misalnya 19.00 sampai 21.00. Saya pengen kalian coba tampilannya seperti apa. Nih, kita juga bisa menentukan apakah responden itu perlu menjawab satu jawaban di setiap baris. Kalau perlu tinggal diaktifkan. Nah, udah ini saja. Nah, yang terakhir saya ingin ucapkan terima kasih. Nah, ini maksud saya. Kan bisa centang ya, mau pagi atau yang mana gitu ya. Dan yang terakhir adalah langsung saja. Terima kasih atas partisipasi saudara. Dah, ini ya. Nah, Bu, saya nggak suka nih warna ungu. JIM itu kan harus manly atau harus netral ya, karena bisa buat cowok, bisa buat cewek. Cara merubahnya adalah nih di sisi kanan ini kan ada kayak gambar tema. Saudara klik. Ini loh kayak ada gambar paint gitu ya. Coba saudara klik. Double klik, sorry. Header-nya bisa kalian pilih gambar, pakai gambar atau enggak boleh.
Ini ya. Saya coba pakai gambar olahraga karena kita gym ya. Aduh, kita cari yang agak estetik sedikit. Oke, ini deh ya. Terus saya pengen pakai ini, saya double klik. Atau kalian bisa unggah foto kalian ya, unggah atau foto. Oke, saya coba ini bisa nggak? Oke, headernya ini, gambarnya diupload. Nih loh, header buat di sini, saudara. Lah, warna temanya apa? Wah, coklat bagus nih, saya suka coklat. Atau mau hijau? Atau mau mustard? Nah, saya kuning aja deh, kuning nih. Warna latar belakang nih, kalian bisa ubah kuning atau putih dan lain sebagainya. Oke, saya ini aja. Fontnya nih, kalian juga bisa atur di sini mau pakai font apa. Ini terlalu kayak nama undangan ya. Bisa nih kalian buat undangan nikah nih pakai Google Form. Mau pada datang nggak? Itu bisa ya. Coba saya pakai yang lucu aja deh. Ini nanti namanya beda-beda, saudara ya. Oh, hanya ada 4 pilihan kayaknya. Nah, saya mau pakai ini. Udah, kalau dirasa sudah oke. Nah, saudara buat ya sesuai dengan selera saudara. Nah, kalau sudah, coba kalian klik pratinjau. Ketika kalian klik pratinjau, kalian itu bisa melihat bagaimana formulir yang kalian buat itu tampilannya kalau dilihat dari kacamata responden. Kalian klik pratinjau, jadi nanti responden yang mendapatkan link kalian itu akan membuka formulir G-form seperti ini, saudara. Nih ya, coba kita isi ya. Nama misalnya Manggar, wanita, terus berikutnya. Maksud saya tadi halaman baru itu seperti ini, saudara. Ya, kita klik nama informasi data diri, kemudian di halaman berikutnya seperti ini. Ini tidak. Misalnya nih, saya tidak pernah olahraga misalnya ya. Jujur. Terus berikutnya. Nah, ini kita isi. Layak. Ini harusnya sangat layak. Nanti kita bisa coba. Ini nyaman. Saya pengen sesi pagi jam 7.10. Ini harusnya nggak 15.08 ya. Ya nanti adalah pertanyaan gitulah ya. Di sini ada muncul notifikasi pertanyaan ini memerlukan setidaknya 1 jawaban per baris. Ya, berarti harus diisi semua. Kalau sudah berikutnya, nih ya. Tadi karena saya hanya ingin isikan terima kasih atas partisipasi saudara sehingga tidak ada tetek bunganya dan lain-lain. Kirim. Formulir pendaftaran terkirim. Jadi ini pratinjau seperti itu. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian nggak perlu print screen, tapi silakan saudara kopikan link ini. Kopikan link formulir ini, kemudian masukkan ke Word. Nanti akan saya akses. Kalian bisa nggak? Bu, cara dapat linknya gimana? Oke, di sisi kanan, di sini ada klik kirim. Ada tanda kirim, kalian klik kirim. Kirim formulir. Monggo, saudara mau pakai email atau mau pakai link? Saya pengen kalian pakai link. Linknya nanti kalian silahkan kopikan linknya ke Microsoft Word saudara. Jadi saya yang akan akses satu-satu G-form saudara. Ya. Nah, ketika kalian klik link, di sini tuh, waduh Bu, linknya itu panjang banget Bu, bisa kita pendekin nggak? Bisa, kalian coba klik perpendek URL. Ya. Nih, perpendek URL. Kalau sudah salin, silakan saudara paste ke MS Word saudara. Misalnya nih, paste biasa aja. Nanti kalian beri judul misalnya link Google Form. Bisa? Bisa ya? Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, itu caranya, perpendek URL. Kalau ini HTML sih nggak perlu. Atau kalian mau, misalnya nih, kalian mau kirim email ke saya juga langsung juga boleh. Ya. Kalau mau dapatkan link yang ini. Ini tadi perpendek URL. Saudara, sekarang di Google Form dia sudah menyediakan tautan untuk informasi perpendek URL. Jadi enak, tinggal kita klik saja. Namun kalau misalnya saudara punya link Google Drive dan lain-lain, kok linknya terlalu gede banget sih atau terlalu panjang sih, itu bisa kita pendekkan lagi lewat Bitly saudara ya. Saya akan ajarkan Bitly sedikit saja. Ini ya, jangan lupa kirimkan ke saya ya. Ini nanti kirimkan ke Word kalian. Oke, ini saya close.
Nah, kemudian coba kalian buka Windows yang baru, coba kalian masuk ke Bitly. Nih, kita masuk ke Bitly. Ya. Nah, kalau saudara ingin custom nih, misalnya link yang sangat panjang itu kalian custom, misalnya bit.ly/formulir gym. Kalian kan ingin custom seperti itu, bisa lewat Bitly, tapi kalian harus sign up dulu. Nanti kalau mau coba after class boleh ya. Boleh, kalian nanti coba akses ke bitly.com, kemudian kalian sign up dulu, kemudian kalian login, baru nanti bisa kalian edit. Ya. Nah, kalau kalian pengen yang gratisan atau free, oke, saya coba ya formulir ini, saya coba kirim, saya dapatkan link. Ini yang panjang. Misalnya saya pakai ini ya, salin. Ini kan ceritanya panjang banget nih. Nih, kita bisa dapat free yang ini, yang shorten di bawah sendiri ini. Kalian paste saja di sini, kemudian klik shorten. Nah, ini dia bisa lebih sedikit lagi atau lebih kecil lagi. Jadi linknya itu enggak kepanjangan gitu loh tulisannya. Ya, nih Bitly. Nah, silakan kalian coba ya. Google Form kalian tadi, coba kalian shorten lewat Bitly. Ya. Boleh kalian mau coba sign up dulu, kemudian login kalau kalian mau coba custom. Karena kebetulan saya belum sign up ya, jadi saya nggak bisa ajarkan ketika login, tapi nanti kalian coba sendiri, itu nanti ada menunya. Di sini tinggal saudara apa ya namanya, custom aja ya nanti. Jadi bisa Bitly/ misalnya formulir pendaftaran gym. Nah silakan nanti saudara copy linknya, kemudian masukkan ke Word. Link Google Form with Bitly ini ya. Nah kalau saudara lihat nih, bahkan linknya itu lebih pendek dari kita tadi sudah pendekkan link di Google formulirnya. Ya. Oke, itu saja tugas hari ini. Jelas, saudara, jadi yang dikumpulkan adalah yang pertama, tadi dari hasil Google Drive itu ada sekitar 2 atau 3 print screen. Kemudian Google Form, itu saya pengen langsung linknya saja ya. Jadi tugas di Google Form itu hanya ini, 2 link ini yang saya butuhkan untuk saya lihat formulir kalian. Nah, nanti silahkan saudara upload tugasnya. Saya tunggu paling lambat mengumpulkan jam 3:30 sore untuk hari ini. Ya, sekali lagi silakan dibuat tugasnya. Saya tunggu tugas kalian sampai jam 3:30 sore. Kalian upload di web STY KPN. Segitu saja dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan saudara hubungi saya. Thank you semuanya. Selamat siang.